Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan konflik di Pulau Rempang sudah muncul sejak sebelum ditetapkannya proyek strategis nasional di daerah tersebut. Komnas HAM meminta tidak dilakukan penggusuran untuk menyelesaikan kasus ini. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian menyebut konflik di Rempang sudah muncul sejak lama. Selain masalah komunikasi, konflik ini muncul karena ada yang tak beres dengan kebijakan negara. Hari ini warga Pulau Rempang dialog dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Suntana, membahas relokasi. Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan, Suwardi menegaskan, warga tetap menolak relokasi. Kami masyarakat Rempang menerima investasi, kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan. Artinya sama dengan merusak marwah, harkat, derajat, martabat kami. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam. Jokowi menegaskan masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harus bisa diselesaikan tanpa harus menunggu presiden. Melawan tangkap. Tembak. Ada provokator tangkap. Konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mengemuka saat terjadi bentrokan antara warga dengan aparat pada Kamis 7 September 2023 lalu. Warga yang menolak proyek Rempang Eco City bentrok dengan petugas yang akan mengukur lahan dan memasang patok di lokasi proyek. Kericuan kembali terjadi pada Senin 11 September 2023 saat warga unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Batam. Massa mendukung warga Rempang yang menolak relokasi kampung adat untuk proyek Rempang Eco City. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai akhirnya ricuh karena massa melempari kantor BP Batam. Dalam peristiwa ini, 43 orang ditangkap karena melakukan perusakan. Ada komunikasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik terkait dengan proses rencana relokasi masyarakat yang berada di Pulau Rempang. Peristiwa pada saat keluar penyerangan terhadap BP Batam, perkantoran, kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah, kita dorong, terjadi juga penyerangan terhadap anggota. Saat itu kita hanya bertahan, sehingga kemudian ada beberapa anggota yang terluka. Terkait dengan peristiwa tersebut, kita mau tidak mau harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anarkis. Kita amankan kurang lebih 43 orang, saat ini kita proses. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif. Terkait kasus di Rempang Batam, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera menyelesaikan. Jokowi menegaskan masalah di Rempang akibat miskomunikasi dan harusnya bisa diselesaikan tanpa harus menunggu presiden. Berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusannya di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya gabut Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden. Presiden Joko Widodo juga menunjuk Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam. Bahlil menyebut peristiwa di Rempang terjadi karena ada negara lain yang tidak suka proyek Rempang Eco City berjalan. Itu satu, komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini.
di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut, Pak Ketua. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Warga Rempang menegaskan mendukung proyek pemerintah, namun warga tidak ingin jika proyek tersebut berdampak pada relokasi perkampungan adat yang telah lama mereka tinggali. Pembangunan proyek pemerintah ini kan, kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin nggak merasa terganggu kalau untuk pembangunan kan. Cuman kalau kampung kita digusur, direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Dan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita hanya mati kelaparan dulu. Konflik di Pulau Rempang bermula saat BP Batam berencana merelokasi lebih dari 7.500 jiwa dari 16 kampung adat. Di lokasi itu akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City yang merupakan proyek strategis nasional tahun 2023. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Warga meminta agar proyek tidak menggusur kampung adat, namun petugas kemudian berupaya mengukur lahan dan memasang patok hingga memicu bentrokan. Tim Liputan, Kompas TV.